Halo semuanya, kembali lagi di channel Data Online. Kali ini kita akan membahas salah satu babak penting dalam sejarah Asia Tenggara, yaitu proses kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia. Banyak dari kita mungkin bertanya-tanya, mengapa Timor Leste memilih jalan ini? Mari kita telusuri sejarahnya. Perjalanan Timor Leste menuju kemerdekaan adalah kisah yang panjang dan penuh liku. Sebelum menjadi bagian dari Indonesia, Timor Leste adalah koloni Portugal selama berabad-abad. Pada tahun 1975, Portugal mengalami revolusi dan menarik diri dari Timor Leste. Kekosongan ini memicu perang saudara antara partai-partai politik di Timor Leste. Di tengah kekacauan ini, Indonesia masuk dan mengintegrasikan Timor Leste sebagai provinsi ke-27 pada tahun 1976. Namun, integrasi ini tidak diterima oleh sebagian besar rakyat Timor Leste. Mereka merasa memiliki identitas dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Alasan kenapa Indonesia memasukkan wilayah Timor Leste menjadi bagian wilayahnya. Di tengah konflik internal, Indonesia merasa khawatir dengan potensi instabilitas di wilayah perbatasan. Pemerintah Indonesia saat itu, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, memiliki beberapa alasan utama untuk melakukan integrasi. Faktor keamanan. Indonesia khawatir bahwa Timor Leste yang tidak stabil dapat menjadi sarang komunisme, yang pada saat itu menjadi ancaman besar dalam konteks Perang Dingin. Indonesia juga khawatir bahwa instabilitas di Timor Leste dapat mengganggu stabilitas regional. Faktor politik. Beberapa partai politik di Timor Leste, seperti Apodeti, mendukung integrasi dengan Indonesia. Indonesia merasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyat Timor Leste dari konflik internal. Faktor historis. Terdapat klaim bahwa Timor Leste secara historis merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 1975, Indonesia melancarkan Operasi Seroja, sebuah operasi militer untuk menguasai Timor Leste. Pada tanggal 17 Juli 1976, Timor Leste resmi diintegrasikan sebagai provinsi ke-27 Indonesia. Selama masa integrasi, Indonesia melakukan berbagai upaya pembangunan di Timor Leste, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Namun, periode ini juga diwarnai oleh pelanggaran hak asasi manusia dan konflik antara militer Indonesia dan gerakan perlawanan Timor Leste. Selama 24 tahun berikutnya, terjadi konflik berdarah antara gerakan perlawanan Timor Leste dan militer Indonesia. Banyak pelanggaran hak asasi manusia terjadi yang menarik perhatian dunia internasional. Peristiwa seperti pembantaian Santa Cruz. Di bawah tekanan internasional dan perubahan politik di Indonesia setelah jatuhnya Soeharto, Presiden B.J. Habibie menawarkan opsi otonomi khusus pada Timor Leste atau referendum kemerdekaan kepada rakyat Timor Leste. Pada 30 Agustus 1999, referendum diadakan di bawah pengawasan PBB. Hasilnya, mayoritas rakyat Timor Leste memilih merdeka. Namun, setelah referendum, terjadi kekerasan yang meluas. Pasukan pro-integrasi dan milisi merusak infrastruktur dan menyebabkan banyak pengungsi. PBB kembali turun tangan dengan mengirim pasukan penjaga perdamaian untuk memulihkan keamanan. Pada 20 Mei 2002, Timor Leste resmi merdeka sebagai negara berdaulat. Ini adalah momen bersejarah bagi rakyat Timor Leste setelah perjuangan panjang mereka.
Alasan Presiden B.J. Habibie menawarkan dua opsi kepada Timor Leste. Tekanan internasional. Komunitas internasional, termasuk PBB dan negara-negara donor, mendesak Indonesia untuk menyelesaikan masalah Timor Leste secara damai. Perubahan politik di Indonesia. Era reformasi membuka ruang bagi pendekatan yang lebih demokratis dan transparan. Kesadaran akan hak asasi manusia. Habibie menyadari bahwa konflik di Timor Leste telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa dan pelanggaran hak asasi manusia. Melihat bahwa biaya yang dikeluarkan untuk menjaga Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia sangatlah besar, baik dari segi materi maupun nama baik Indonesia di mata dunia.